channel Safiran Aziza. Kali ini kembali lagi ke dalam materi yang akan aku bawain, yaitu seputar bagaimana caranya menginput data yang ada di bab 3 ke dalam aplikasi software. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja data-data saya. Yang pertama adalah saya mengambil data sekunder. Nah, data sekunder ini saya menggunakan kuantitatif, yaitu saya mengambil laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Variabel yang saya ambil yaitu X1 adalah audit fee, X2-nya team budget pressure, X3-nya spesialisasi audit, Y-nya adalah kualitas audit, serta saya menggunakan MRA, yaitu komite audit sebagai variabel Z. Nah, jadi di sini bagaimana cara perhitungannya dalam mengolah di Excel. Yang pertama adalah ada kualitas audit. Di situ saya menggunakan variabel dummy. Variabel dummy ini saya nilai dengan angka 1 jika auditor menggunakan KP Big Four dan dinilai 0 jika non Big Four. Nah, saya menggunakan dummy, maka saya tidak menggunakan uji normalitas, maka saya menggunakan uji regresi logistik. Selanjutnya X2 itu saya tim budget pressure audit fee, X1 audit fee, yaitu menggunakan ln logaritma. Nah, di sini saya mengambil fee audit di dalam laporan keuangan. Yang kedua, X2-nya adalah tim budget pressure. Di sini adalah tanggal waktu di mana auditor menerbitkan laporan keuangan dengan tutup buku, jadi dikurang. Setelah itu yang ketiga adalah X3-nya spesialisasi audit. Jika audit ini memenuhi standar kualitas dinilai 1, tidak memenuhi standar kualitas dinilai 0, serta yang terakhir adalah komite audit, yaitu berdasarkan jumlah komite audit di dalam sebuah perusahaannya. Nah, saya menggunakan 155 data perusahaan yang itu sudah dikalikan 5 dari 31 perusahaan. Nah, setelah itu saya buat dulu nih tabulasinya. Di sini saya buat ada beberapa susunan. Oke teman-teman, sebelum aku kasih lihat beberapa slide di Excel aku pengen kasih tahu dulu metode analisisnya. Tadi kan aku udah bilang bahwa kualitas audit aku variabel Y-nya itu adalah dummy, maka di sini aku harus memakai analisis regresi logistik. Beberapa analisis regresi logistik ini nggak pakai uji normalitas, tetapi dia langsung ke uji regresinya. Nah, pertama adalah uji statistik deskriptif ya. Ini tetap memberi gambaran nilai rata-rata, variasi minimum dan maksimum juga, sum, range, dan bagaimana distribusinya itu. Nah, setelah itu di sini adalah uji analisis regresi logistik. Karena saya menggunakan namanya moderasi, nah, maka saya menggunakan rumus atau persamaan regresinya, yaitu pertama adalah logaritma natural sama dengan kualitas audit sebagai P dibagi 1 dikurangin P atau kualitas audit sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi audit fee-nya X1 ditambah juga regresi tim budget pressure, ditambah lagi regresi spesialisasi, ditambah lagi regresi komite, lalu ditambah lagi logaritma fee-nya, ditambah komite plus penghubungannya ya, jadi antara komite dengan fee auditnya, ditambah juga komite dengan tim budget pressure, setelah itu komite dengan spesialisasi audit. Karena apakah kita mau kasih tahu nih apakah ini bisa memoderasi atau tidak. Setelah itu tahapan pengujian selanjutnya yaitu uji kelayakan model regresi.
Di sini itu menyatakan bahwa jika nilai statistiknya sama dengan atau kurang dari 0,05, maka ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya nih. Nah, jadi ini bisa dinilai dari apakah ini lebih dari 0,05. Misalnya tidak mampu memoderasi, maka itu lebih dari angka 0,05. Jika di bawahnya, maka dinyatakan ada hubungannya. Setelah itu uji keseluruhan model atau overall model fit. Di sini juga melakukan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan -2 log likelihood pada awal block number 0 atau dengan nilai -2L double L pada akhir blok nomor 1. Apabila terdapat penurunan nilai, ini menunjukkan model regresi yang baik, dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Nah, kenapa? Karena aku kan menggunakannya itu antara dua pilihan ya, antara 1 dari KAP Big 4 dan 0 dari KAP Big 4 juga. Setelah itu adalah uji koefisien determinasi R2. Di sini bertujuan juga seberapa jauh sih kemampuan variabel independen itu dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisiennya antara 0 dan 1, dan juga apakah semakin lemah kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen, artinya di mana independen ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Setelah itu adalah uji matriks klarifikasi. Di sini memprediksi apakah kemungkinan terjadinya terikatan antar variabelnya, dan diprediksi juga apakah ada kekuatan yang memungkinkan variabel ini terikat, yang dinyatakan berapa dengan persentase. Oke, pengujian hipotesis setelah itu di sini adalah apabila kurang dari A konstanta, maka dikatakan variabel bebas berpengaruh signifikan atau variabel terikat, dan maka dinyatakan juga tidak berpengaruh jika kurang dari konstanta atau yang tadi nilai A. Oke, selanjutnya aku akan membuat beberapa contoh telah aku tampilkan di slide. Di situ aku bikin beberapa sheet. Yang pertama, kalian siapkan dulu sheet pertama adalah Y-nya. Kalau aku di sini kualitas audit, aku bikin per sheet-nya 1 Y. Yang kedua adalah X1 audit fee-nya, X2-nya time budget pressure, X3-nya spesialisasi audit, dan Z-nya adalah komite. Jangan lupa juga kalian di atas Excel-nya itu kalian input juga apa aja, bagaimana cara carinya tadi, rumus, serta kita tulis dulu dengan nomor ya, nomor. Setelah itu perusahaannya yang mau kalian cari, ada kodenya. Kalau misalnya itu pakai yang perusahaan di laporan keuangan, ada kode saham. Selanjutnya di sheet D itu ada tahunnya, saya menggunakan 5 tahun, maka turun ke bawah dari 2015, 2016, 17, 18, dan 19. Setelah itu sampingnya adalah ukuran kantor pabrik, dinyatakan apa? Kalau tadi aku keterangan ya, dinyatakan KAP non Big 4 atau non apa Big 4, dan penilaiannya bagaimana untuk hasilnya. Setelah itu kalian juga input satu-satu. Nah, di sini aku mau kasih tahu bahwa data yang bisa kalian ambil itu ada di IDN Finansial, bisa kalian juga bisa ngambil di Bursa Efek Indonesia. Jika di bawah 3 tahun sebaiknya pakai IDN Finansial, karena di situ juga bisa menarik laporan data dari tahun-tahun sebelumnya jauh di bawah tahun sekarang. Setelah itu kalau saya kualitas auditnya saya lihat juga bagaimana siapa-siapa aja, apakah itu termasuk KAP non Big 4, maka saya nyatakan dengan tadi proxy. Setelah itu yang tim budget pressure saya lihat juga di akhir dari laporan keuangan itu ada tanggalnya di mana perusahaan menerbitkan laporan keuangannya. Setelah itu spesialisasi audit juga saya lihat apakah sebuah perusahaan itu berstandar PwC
atau berstandar di sini ENY atau KPMG itu bisa dinilai juga dengan 1 atau 0. Serta di sini komite audit saya juga melihat dari beberapa jumlah komite audit di sebuah perusahaan itu. Dan audit fee tentunya di sini saya melihat seberapa besar audit fee-nya. Jadi kita bisa melihat dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, oke, nanti saya bagikan gambarnya, dan setelah itu yang saya mau pakai adalah uji SPSS, jadi SPSS 26. Nah, di situ saya akan menjelaskan nanti yang poin ketiga apa aja, dan langsung aja next nanti ke bagian ketiga. Oke teman-teman, ini poin ketiga. Kita udah lihat di sini adalah Excel-nya yang aku namain tabulasi data. Di sini ada di persheet-nya itu ada Y, X1, X2, X3 dan Z atau X4 sebagai MRA atau moderasinya. Nah, kita lihat dulu Y-nya. Ini kita copy. Kita bikin satu sheet di sini, sheet 1. Nah, ini aku udah gabungin. Ini Y-nya yang tadi dari ini hasil ditambah X1-nya dari hasil, time budget pressure-nya juga dari hasil, spesialisasi auditnya juga dari hasil, serta komite auditnya juga dari hasil. Maka aku gabung satu sheet di sini. Ini Y-nya X1, X2, X3 dan X4. Dan ini karena dia itu saling terhubung atau berpengaruh atau tidak, maka dikalikan. Jadi X1 aku kalikan dengan X4. Ini audit fee dikali dengan komite audit. Sama dengan apakah audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit dengan dimoderasi komite audit. Selanjutnya juga sama, apakah tim budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit, dimoderasi dengan komite audit. Yang ketiga adalah apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh komite audit. Selanjutnya kita buka SPSS. Nah, ini udah aku pindahin juga datanya. Jadi bagaimana kita cara menamakan nih numeric ini? Kita buka di sheet ini, namanya variable view. Nah, di sini kita tulis nama. Di sini per masing-masing kalian punya variabel. Di sini variabel ya aku itu kualitas audit, maka aku beri nama kualitas audit. Yang kedua adalah X1, maka aku berikan nama audit fee. Selanjutnya X2 aku adalah tim budget pressure. X3 aku spesialisasi audit. X4 aku komite audit. Dan X1 kali X4 aku ini audit fee dikali komite audit. Serta yang X2 kali X4 tim budget pressure dikali komite audit. X3 kali X4 spesialisasi kali komite audit. Nah, ini tidak perlu kita ubah ya kata-katanya di sini. Nah, langsung kalian bisa ke data view-nya di sini. Ini udah muncul juga, kita udah copy paste. Jadi kita copy paste aja dari data Excel yang udah kita bikin tadi. Ini di copy paste aja, masukin ke SPSS-nya. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sesuai dengan totalnya. Data aku ada 155 data. Nah, ini 155 data kita udah masukin. Oke, nah ini
singkat penjelasan, saya menggunakan statistik regresi logistik. Kenapa? Karena saya menggunakan variabel dummy, maka saya menggunakan regresi logistik, yaitu bukan menggunakan uji normalitas. Nah, kalau misalnya regresi logistik, maka kita caranya adalah di sini kita buka dulu analyze, kita ke regression. Kita ke regression, habis itu kita ke binary logistik. Kita klik di sini. Oke, ini tadi aku udah masukin ya beberapa yang aku ini kita reset aja, kita ulang caranya. Yang pertama kualitas audio kita masukin dulu sebagai dependent, lalu kita masukin lagi di sini ya, di sini, bisa reset lagi deh, kita reset ya. Ini Y-nya kita udah masukin, lalu kita masukin lagi X1, X2, X3 dan X4 ya, sebagai itu kita masukin juga di sini. Udah. Lalu kita ke option di sini. Ya. Kita silang di sini. Serta literary history-nya kita centang juga. Ini nggak perlu kita ubah. Lalu kita continue. Oke, udah, baru kita oke kan. Oke, ini keluar hasilnya. Nah, di sini ada berikut penjelasan juga. Jadi penjelasannya itu di poin keempat nih. Di poin keempat penjelasan aku itu di sini ada logistic regression. Nah, kita lihat berapa total N kita. Benar, udah 155 dengan persentase 100. Nah, habis itu di sini di keterangannya aku menggunakan dummy ya, jadi 0 dan keterangannya 1, yaitu kualitas audit apakah menggunakan KP Big Four dengan kategori 1 atau non Big Four kategori 0. Selanjutnya di sini ada literation history. Kita bisa lihat sendiri modelnya dengan likelihood-nya 214,353. Nah, estimasinya itu dia tidak boleh lebih dari 0,001. Nah, di sini juga klarifikasi tabelnya. Kita lihat juga ada berapa sih yang kita kasih lihat nilai 0 itu ada 82 dengan nilai 1 73. Tetap presentasinya 100 ya. Terus habis itu kita lihat juga di sini world-nya 0,522. Terus di sini juga terlihat variabel is not equation-nya. Dan kita lihat lagi literary history. Nah, di sini juga bahwa initial likelihood-nya 214,353 tadi. Lalu ini X1-nya minus 0,151. Terus juga X2-nya 0,016, X3-nya 0,001 dan X4-nya 0,517. Oke, di sini selanjutnya kita lihat lagi model summary-nya. Terus Hosmer and Lemeshow test-nya juga. Dan di sini ada keterangannya juga. Kualitas audit dengan 0 seperti ini keterangannya, dengan 1 juga observasinya seperti ini. Lalu classification table-nya juga di sini ada dijelaskan berapa predikasi persentasenya juga. Lalu di sini juga variable in the equation X1, X2, X3 dan X4-nya. Nah,
Begitu penjelasan beberapa data yang dapat dilampirkan dari SPSS dan tabulasi dataku. Oke teman-teman, sekian dari video aku dan penjelasan aku di bab 3. Nah, kalau kalian ada saran atau mau masukan, bisa komen di kolom komentar di video aku ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like serta subscribe, dan see you in the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.